Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23 Malam Rasa Canggung. Setelah berbasa-basi seperlunya, Audrey langsung pulang bersama supir yang tadi mengantarnya. Kita pulang juga atau ikut menginap di sini, Ma? Tanya Om Theo pada Tante Irene yang duduk di sampingnya. Om Theo bahkan sudah merangkulkan lengannya dengan mesra ke pundak Tante Irene. Nginep aja bagaimana? Mama udah ngantuk. Jawab Tante Irene sedikit terkekeh. Kita langsung masuk kamar saja kalau begitu. Om Theo merangkul sang istri masuk ke kamar tamu. Yang bisa ditempati oleh siapapun yang menginap di rumah besar ini. Suasana sejenak hening setelah Om Theo dan Tante Irene masuk ke kamar. Rengekan Keano yang sejak tadi dipangku oleh Abi akhirnya memecah keheningan. Anne juga harus menyusui Keano, jadi sebaiknya Anne masuk ke kamar sekarang. Anne sudah bangkit dari duduknya dan mengambil Keano dari pangkuan Abi. Abi ikut bangkit berdiri dan mengikuti langkah Anne yang sudah naik tangga sambil menggendong Keano. Kami juga akan istirahat, karena Daniel harus ke kantor besok. Pamit Talia sedikit meringis. Talia menarik Daniel naik tangga menuju ke kamarnya di lantai 2, yang bersebelahan dengan kamar Anne. Jadi, kapan kau akan mengajak Talita pulang ke rumah papamu, Zain? Dad Devan akhirnya membuka obrolan. Rencananya besok, Om, Dad. Talita menyentak lengan Zain yang rupanya masih ia gamit sejak tadi. Iya, rencananya besok, Dad. Jawab Zain masih kaku. Liam yang duduk di sofa single tak jauh dari Zain dan Talita sedikit menahan tawanya. Kau tidak tidur dan istirahat, Liam? Tanya Dad Devan sedikit mendelik ke arah Liam yang masih menahan tawanya. Apa Liam harus tidur di kamar bawah, Dad? Liam balik bertanya dan sedikit berkelakar. Kamar Liam di lantai 2 memang bersebelahan dengan kamar Talita. Dan kebetulan juga Liam belum punya pasangan malam ini. Jadi pasti rasanya canggung sekali jika Liam harus mendengar desahan tak mengenakan dari sebelah kamarnya malam ini. Tidak usah lebay, Liam. Tidur saja di kamarmu yang ada di lantai 2. Jawab Mom Belle tegas. Mom benar, Liam bisa menonton televisi sampai pagi. Sahut Liam yang masih saja berkelakar. Jadi kangen sama Yumi dan pengen cepat-cepat nikah juga. Gumam Liam yang cukup keras untuk bisa didengar oleh semua orang. Tunggu 3 tahun lagi, sahut Dad Devan menanggapi gumaman Liam. Besok saja boleh nggak, Dad? Tawar Liam sebelum melanjutkan langkahnya menaiki tangga. Masuk kamar dan tidur saja, Liam. Perintah Dad Devan tegas. Seraya mendelik ke arah putra satu-satunya di keluarga Halley tersebut. Liam hanya terkekeh dan segera menaiki anak tangga dengan cepat. Baru saja Liam akan membuka pintu kamarnya, saat Talia sudah memanggilnya dari seberang lantai. Liam, Talia melambaikan tangan pada adik laki-lakinya tersebut. Memberi kode agar Liam mendekat ke kamarnya. Apa, mau meledek? Tanya Liam sinis, sedikit malas, namun Liam tetap mendekat ke arah kamar sang kakak. Ish,
Tolong isiin daya ponselku, aku nggak bawa charger. Talia menyodorkan ponselnya pada Liam. Dasar tukang perintah, cibir Liam yang hanya dibalas Talia dengan bantingan pintu. Liam segera menuju ke kamarnya seraya membawa ponsel sang kakak. Liam baru ingat kalau ponselnya tertukar dengan milik Yumi tadi sore. Tapi ini sudah terlampau malam jika Liam menghubungi Yumi. Dan mungkin gadis itu sudah tidur pulas sekarang. Besok pagi saja, Liam menelepon Yumi. Suasana di ruang tengah masih canggung. Dan saat ini hanya ada Dad Devan, Mom Belle dan Talita serta Zain. Bukankah kau ada pertemuan penting besok, Dev? Cepatlah tidur agar tak kesiangan. Mom Belle menepuk paha Dad Devan dan beranjak dari duduknya. Ya, aku juga sudah ngantuk berat. Jangan lupa memasang alarm agar aku tak kesiangan. Obrolan Dad dan Mom semakin samar terdengar. Karena kedua orang tua Talita tersebut sudah menghilang masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Sekarang hanya tinggal Zain dan Talita di ruang tengah. Aneh sekali. Kemarin saat di Paris mereka sudah luwes dan tidak malu-malu. Tapi kenapa saat sudah sah menjadi suami istri mereka malah merasa canggung begini? Aku belum mandi sejak dari Paris tadi. Talita bergumam pelan tanpa menatap pada Zain yang masih duduk di sampingnya. Kau tidak akan bisa tidur jika belum mandi. Tapi ini sudah terlalu malam untuk mandi. Zain menjawab dengan bingung gumaman Talita. Ya, kau juga belum mandi. Kali ini Talita sedikit terkekeh. Kita bisa mandi air hangat sebentar. Zain sudah memutar tubuhnya dan menghadap ke arah Talita yang wajahnya bersemu merah. Maksudnya kita mandi bersama? Tanya Talita sedikit ragu. Istri Zain itu menggigit bibir bawahnya. Membayangkan dirinya dan Zain berada dalam satu bak mandi, tanpa selembar baju. Kita bisa bergantian mandinya jika kau merasa tak nyaman. Zain memberikan pilihan. Tapi aku rasa akan semakin lama jika saling menunggu. Timpal Talita berpendapat. Ya, dan mungkin kita tak akan segera tidur. Zain menyambung pendapat Talita. Ayo naik dulu, kamarku ada di lantai 2. Talita menatap ke arah tangga yang menuju ke lantai 2. Ayo. Zain sudah bangkit berdiri terlebih dahulu dan membimbing Talita untuk ikut berdiri. Masih dengan sikap yang sama-sama canggung, Zain dan Talita melangkah beriringan menaiki tangga. Menuju ke lantai 2 di mana kamar Talita berada. Talita membuka pintu kamarnya sedikit lebar. Masuk, Zain. Ucap Talita sedikit kaku mempersilahkan Zain untuk masuk ke dalam. Kamar yang sebenarnya jarang ia tempati juga. Hanya saat pulang ke negara ini Talita menempati kamarnya. Selebihnya, kamar ini mungkin kosong tak berpenghuni. Kunci pintunya. Tita Zain pada Talita yang masih mematung di depan pintu. Hah? Talita memasang raut wajah bingung. Segera Zain mendekat ke arah Talita yang baru saja menutup pintu dan memutar kunci pintu tersebut. Kini Zain masih berdiri di dekat Talita dan mulai melingkarkan lengannya ke tubuh Talita. Kau gugup? Tanya Zain berbisik di telinga Talita. Istrinya itu hanya mengangguk samar-samar. Aku juga gugup, jadi.
Zain memutar tubuh Talita agar kini ganti menghadap ke arahnya. Talita sudah menghadap Zain sekarang. Dan menumpukan kedua tangannya di dada pria, yang baru beberapa saat yang lalu resmi menjadi suaminya tersebut. Jadi apa? Talita mendongakkan kepalanya dan menatap netra Zain yang kini juga sedang menatapnya. Zain tak menjawab, dan hanya mendekatkan wajahnya ke arah wajah Talita, memangkas jarak yang ada di antara mereka. Dengan begitu lembut dan perlahan, Zain menyatukan bibirnya dengan bibir Talita. Merasakan manisnya bibir Talita yang membuat Zain benar-benar gila. Zain sudah pernah mencecap bibir manis Talita kemarin, dan Zain harus menahan diri untuk tak meminta lebih karena mereka belum terikat janji suci pernikahan. Namun malam ini, Talita sudah sah menjadi istri Zain, dan gadis ini adalah milik Zain seutuhnya. Jadi, Zain bisa mencecap bibir mereka Talita hingga pagi, atau hingga kapanpun Zain menginginkannya. Oh, ya ampun, Zain benar-benar tidak bisa berhenti sekarang. Kedua tangan Zain sudah menangkup erat wajah Talita, dan semakin memperdalam ciuman mereka, mencecap setiap centi dari bibir Talita. Dan Talita tanpa sadar juga sudah mengalungkan lengannya di leher Zain, seakan sedang menikmati sentuhan lembut yang terus diberikan oleh Zain. Kecupan Zain mulai turun merambati dagu Talita, hingga mencapai leher seputih pualam milik istrinya tersebut. Cukup lama Zain bermain-main di sana dan menghirup aroma tubuh Talita yang menguar. Dan membuat Zain semakin hilang arah. Zain. Talita menangkup wajah Zain dan mengusapnya perlahan, mencari tatapan mata hasil milik Zain yang kini sudah dipenuhi kabut gairah. Sebaiknya kita mandi dulu. Lanjut Talita yang sudah menurunkan jemarinya ke dada bidang Zain. Bergerak pelan dan melepas satu persatu kancing kemeja Zain, sambil masih menyusuri dengan lembut otot-otot mengagumkan milik Zain, yang kini terpampang sempurna di hadapan Talita. Talita menyandarkan kepalanya di dada Zain yang kini sudah terbuka, dan memeluk erat suaminya tersebut. Aku mencintaimu, Zain. Ucapan tulus dari Talita yang kini sedang memeluk Zain dengan erat, cukup mampu membuat hati Zain menghangat. Zain segera balas mendekap Talita dengan penuh cinta dan mengecup puncak kepala istrinya tersebut. Degup jantung Talita dan Zain sama-sama memacu dengan cepat. Keduanya masih sedikit canggung dengan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Kau jadi mandi? Tanya Zain memecah keheningan di antara dirinya dan Talita. Ya, jawab Talita salah tingkah seraya mengangkat kepalanya dari dada bidang sang suami. Aku akan menyiapkan air hangat, ucap Talita selanjutnya yang sudah berjalan menuju ke kamar mandi di dalam kamarnya. Talita menyalakan keran air untuk memenuhi bathtub yang ada di kamar mandi tersebut. Zain, kau mau men? Suara Talita tercekat di tenggorokan saat gadis itu mendapati Zain, yang sudah menyusulnya masuk ke dalam kamar mandi dan hanya mengenakan celana boxer. Ah, apa? Di mana celana panjang Zain tadi? Kau ingin mandi duluan, Zain? Tanya Talita sedikit tergagap karena Zain yang sudah merangkulnya dari belakang, dan menyerukan wajahnya di pundak Talita. Bagaimana denganmu? Kau tak ingin mandi duluan?
Tangan Zain sudah bergerak perlahan menyusuri sisi tubuh Talita, lalu merambat ke punggung Talita, di mana penutup dari gaun yang kini dikenakan oleh Talita berada. Zain menarik resleting gaun tersebut, dan dalam satu sentakan, punggung Talita sudah terbuka dengan sangat jelas. Kepala Zain yang sedari tadi masih menyender di pundak Talita, langsung bergerak lincah menciumi setiap jengkal tubuh Talita yang seputih pualam. Mulai dari tengkuk dan belakang leher istrinya tersebut, lalu turun ke punggung Talita yang kini tak tertutupi sehelai benang pun. Cukup lama Zain bermain-main di sana, mengecup setiap inci bagian punggung tersebut. Sementara kedua tangan Zain sudah bergerilya. Dapat. Zain, desa Talita saat tangan nakal Zain mulai meremas. Oh, kepala Talita terasa berputar sekarang. Dan kedua tungkai Talita mendadak terasa goyah hingga hampir tak mampu lagi menyangga tubuhnya. Zain akhirnya sudah melepaskan gaun putih tadi dari tubuh istrinya. Kini Talita hanya mengenakan sepasang baju dalam warna putih. Yang terlihat begitu menyatu dengan tubuh Talita, benar-benar membuat Zain merasa gila. Zain membimbing Talita untuk masuk ke dalam bathtub, yang kini sudah terisi air setengahnya. Tangan Zain juga dengan sangat cekatan melepaskan dua baju Talita yang terakhir. Apa kita akan melakukannya di sini? Talita kembali menggigit bibir bawahnya dan menatap tak percaya ke arah Zain yang kini terkekeh geli. Aku hanya akan membantumu membersihkan diri, ucap Zain mengerling nakal pada Talita. Tapi aku bisa melakukannya sendiri, Zain. Zain meletakkan telunjuknya di bibir Talita. Aku bisa melakukannya lebih baik darimu, ujar Zain dengan nada yang sangat yakin. Suami Talita itu sudah berpindah posisi ke belakang punggung Talita, dan mendekap Talita seperti tadi saat mereka baru saja masuk ke dalam kamar. Zain mengambil sabun, dan menggosokkannya perlahan, menyusuri setiap jengkal tubuh Talita yang tak tertutupi sehelai benang pun. Semuanya Zain usap dengan lembut dan intim, lalu membasuhnya dengan shower yang mengalirkan air hangat. Talita benar-benar dibuat melayang, dengan sentuhan lembut dan intim dari Zain di setiap lekukan tubuhnya. Mau gantian? Tanya Zain yang kini sudah mendekap tubuh polos Talita. Dan melingkarkan kedua lengannya di tubuh Talita. Gantian? Talita membulatkan bola matanya. Gantian kau yang mengusap tubuhku dengan sabun. Zain sudah kembali menyandarkan dagunya di pundak Talita dan berbisik nakal pada istrinya tersebut. Kita sudah mandi terlalu lama, Zain. Talita kembali harus salah tingkah. Zain memutar posisi istrinya itu dengan cepat, dan kini Talita sudah ganti menghadap ke arah Zain. Zain membimbing tangan Talita, memberikan sabun di atas tangan tersebut, dan mengusapkan tangan Talita ke dadanya sendiri. Talita hanya menurut dengan apa yang dilakukan oleh Zain. Mata Talita tidak lepas menatap tangannya sendiri yang kini sudah bergerak dengan leluasa. Menyusuri jengkal demi jengkal tubuh sempurna Zain. Terus turun ke bagian perut, lalu semakin ke bawah melewati pusar. Hingga akhirnya Talita merasakan ada yang mengeras di bawah sana. Lebih tepatnya di dalam underwear yang ternyata masih membalut bagian bawah dari tubuh Zain. Cepat-cepat Talita mengangkat tangannya dari benda apapun itu namanya.
Dan sebisa mungkin Talita menyembunyikan wajahnya yang sudah bersemu merah. "Kau kenapa?" tanya Zain yang sudah menangkup wajah merah Talita yang semakin merah. Benar-benar membuat Zain gemas. "Ayo kita sudahi, Zain. Jari-jariku sudah keriput karena kita terlalu lama berendam." Ajak Talita yang sudah mengangkat tangan dan menumpukannya di atas tangan Zain yang masih menangkup wajahnya. "Baiklah." Zain mencuri satu kecupan dari bibir Talita. Sebelum menyambar handuk untuk mengeringkan dan membalut tubuh Talita yang sudah tak tertutupi sehelai benang pun. Zain ikut keluar dari dalam bathtub dan menyambar handuk lain untuk mengeringkan tubuhnya dan membalut bagian bawah tubuhnya. Setelah pria itu melepaskan underwear-nya yang sudah basah kuyup, Talita segera membuka kopernya dan mencari-cari satu baju untuk ia kenakan. "Kau sedang apa?" tanya Zain yang sudah berjongkok di depan Talita. Yang masih mengobrak-abrik isi kopernya entah sedang mencari apa. "Mencari baju tidurku," jawab Talita sekenanya. "Kopermu ada di sana itu. Perlu aku carikan juga baju tidurmu di dalam koper?" Tanya Talita menatap sejenak pada Zain yang masih setia berjongkok di hadapannya. "Apa kita perlu memakai baju malam ini?" tanya Zain yang sontak membuat Talita menghentikan aktivitasnya. Wajah istri Zain itu lagi-lagi kembali bersemu merah. Zain menutup koper Talita dan membimbing Talita agar bangkit berdiri. Zain meraih ujung handuk yang melilit tubuh polos Talita. "Zain." Talita menghentikan tangan Zain yang sudah siap menarik ujung handuknya kapan saja. Sepertinya Talita masih merasa malu pada Zain. "Apa perlu kita matikan lampunya, agar wajahmu tidak terus-terusan memerah seperti itu?" Goda Zain seraya mengerling nakal pada Talita. "Kau pernah melakukan hal ini sebelumnya?" tanya Talita yang lebih ke arah menuduh kalau menurut Zain. "Melakukan apa? Menyentuh wanita lain sebelum dirimu?" Zain meraih dagu Talita dan mengangkatnya ke atas, memaksa Talita untuk membalas tatapan matanya. "Kau yang pertama untukku, Talita. Jadi jangan menyamakan aku dengan pria brengsek di luaran sana." Zain melempar tatapan mengintimidasi pada Talita yang sontak membuat Talita menciut. Gadis itu meremas ujung handuk yang melilit tubuhnya yang terasa semakin mengendur. Aneh sekali, Talita sudah memasangnya dengan rapat tadi, kenapa sekarang mengendur tiba-tiba? Dan saat Talita menyadari apa yang terjadi pada handuknya, Talita merasakan tubuhnya yang tak lagi menyentuh bumi. Talita merasa melayang, sebelum akhirnya tubuh polos Talita mendarat dengan lembut di atas ranjang. Tentu saja pelakunya adalah Zain yang sedang menyusuri setiap lekuk tubuh Talita. Dan menciumi setiap jengkalnya dengan lembut dan perlahan. Mulai dari kening, turun ke hidung, lalu melumat bibir Talita dengan cukup lama. Sebelum akhirnya turun ke dagu dan leher Talita. Semakin ke bawah lagi, Zain menciumi dada Talita. Bisa Talita rasakan lidah Zain yang menari-nari di sana, dan membuat tubuh Talita mengejang seketika hingga Talita nyaris hilang kendali. Talita meremas rambut Zain karena pria itu masih belum berhenti bermain-main di sana. "Boleh aku?" Zain menatap kedua mata Talita yang sudah dipenuhi oleh kabut gairah.
sambil melepaskan handuk yang sedari tadi membalut bagian bawah tubuh Zain. Apa akan muat? Tanya Talita polos. Aku akan pelan-pelan. Bisik Zain berusaha menahan tawanya karena pertanyaan polos Talita barusan. Tapi Zain harus serius sekarang karena hasratnya sudah naik ke ubun-ubun. Saat ia kembali melihat milik Talita yang begitu menggiurkan. Apa rasanya sakit? Tanya Zain khawatir. Sedikit, cicit Talita yang masih meringis. Kita sudahi saja, ucap Zain tiba-tiba. No, Talita menarik tubuh Zain hingga menindihnya dengan cukup keras. Tangan Talita menangkup wajah Zain dengan cepat dan meraup bibir suaminya itu dengan cukup kasar. Lanjutkan saja, atau kau tidak akan bisa tidur nanti, ujar Talita di sela-sela kecupannya pada bibir Zain. Zain, desaan dan ekspresi kenikmatan di wajah Talita membuat Zain semakin menggila. Terbang jauh melayang dan seakan tak mau pulang. Zain menjatuhkan tubuhnya yang kini dipenuhi peluk ke samping tubuh Talita. Mendekap erat tubuh polos istrinya tersebut, dan menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. I love you, Talita. N. Panggil Talia seraya mengetuk pintu kamar N yang ada di sebelah kamarnya. Iya, jawab N beberapa saat sebelum akhirnya pintu kokoh itu dibuka sedikit dari dalam. N melongokkan kepalanya saja keluar pintu dan menyapa Talia seraya meringis. Ada apa, Kak? Tanya N yang hanya kelihatan kepalanya saja. Keanu mana? Tanya Talia seraya bersedekap. Masih Ti. Tangisan Keanu yang sepertinya baru saja terbangun kembali membuat N meringis. Kau sedang apa? Aku mau mengambil Keanu. Talia merangsek masuk ke kamar sang adik. Saat wanita itu mendapati N yang berdiri di belakang pintu dengan tubuh yang hanya terbalut handuk. Sedangkan Abi tak nampak batang hidungnya. N baru mau mandi. Serga N mencoba membela diri padahal tak ada juga yang bertanya kepadanya. Aku ambil Keanu, ya. Talia sudah mengangkat Keanu dari atas kasur dan menimang-nimang bayi itu agar diam. N menyodorkan sebotol asai untuk Keanu pada sang kakak. Kakak mandikan Keanu sekalian, ya. N belum selesai soalnya. Ucap N sedikit meringis. Talia memutar bola matanya. Dan tentu saja sudah paham kata, belum selesai, yang N ucapkan merujuk kemana. Bersambung.